Baik, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan. Kali ini kita akan masih melanjutkan bahasan kita tentang struktur statis tak tentu. Apabila di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang eh, balok menerus yang statis tak tentu, kita melakukan analisis dengan metode gaya atau force method. Maka kali ini kita akan bahas struktur yang lebih kompleks yaitu portal bidang atau plane frame. Masih dengan menggunakan metode gaya, nah, kita akan melakukan analisis untuk frame tersebut. Nah, metode gaya ini atau force method dapat pula digunakan untuk keperluan analisis struktur portal bidang statis tak tentu atau plane frame statis tak tentu yang memiliki satu tingkat saja atau juga portal dengan bentuk khusus seperti portal gable. Nah, jadi kalau untuk portal statis tak tentu kita bisa ya contoh misalnya portalnya hanya satu lantai seperti ini ya, atau mungkin ada cantilevernya. Nah, ini masih bisa kita lakukan analisis dengan menggunakan metode gaya, atau mungkin portal gable seperti di struktur gudang seperti ini. Nah, kita bisa masih melakukan analisis struktur dengan metode gaya. Namun untuk portal yang sudah lebih kompleks, ya, portal yang sudah bertingkat, katakan hanya bertingkat 2 seperti ini, maka untuk menggunakan metode gaya ini akan cukup sulit ya, cukup rumit. Nah, sehingga harus menggunakan metode-metode lain yang cukup banyak seperti misalnya metode slope deflection atau metode moment distribusi yang nanti akan kita bahas juga dalam video-video lainnya, atau juga dengan menggunakan metode yang banyak dipakai dalam software-software teknik sipil, yaitu dengan menggunakan metode matriks kekakuan atau stiffness matrix. Nah, langsung saja kita ke contoh karena prinsipnya hampir sama dengan balok menerus menggunakan metode gaya. Jadi kita akan mencopot atau melepas reaksi redundan dari struktur yang akan kita analisis. Nah, jadi langsung ke soalnya. Kita diminta menghitung reaksi pada tumpuan A. Di sini tumpuan A. Kemudian juga tumpuan C, kita lihat tumpuan C di sini. Dari suatu struktur portal bidang statis tak tentu. Nah, kita cek terlebih dahulu. Struktur di portal A di tumpuan A ini adalah tumpuan jepit, maka kita paham ada 3 reaksi, reaksi vertikal, horizontal, dan moment. Kemudian di tumpuan C kita punya struktur roll, maka reaksinya hanya reaksi vertikal. Sehingga kalau kita punya 4 reaksi yang belum diketahui, sedang kita punya 3 persamaan keseimbangan, maka kita punya reaksi lebih adalah 1 buah reaksi lebih. Nah, nanti kita akan copot reaksi lebih tersebut, kemudian kita gantikan dengan gaya. Nah, untuk portal ini memiliki nilai modulus elastis yang sama, seragam. Kemudian inersia segmen AB, inersia segmen BC sudah ditentukan. Kita lihat inersia AB ini 2 kalinya inersia BC. Kita langsung saja. Nah, karena ada 1 reaksi lebih, maka untuk menganalisis portal ini saya menggunakan atau mencoba melepas reaksi vertikal C. Jadi kita pilih sebagai reaksi redundannya. Nah, sehingga kalau titik reaksi tumpuan C dilepas, maka tumpuan C akan mengalami displacement. Displacementnya tentunya sebesar delta C. Nah, kemudian karena titik C kita lepas, maka kita harus mengganti dengan, nah di sini saya berikan gaya 1 kN ke arah bawah di titik C, sehingga timbul FCC. Nah, setelah itu kita memperhitungkan momen-momen di setiap segmen. Nah, dalam hal ini saya akan membagi portal ini menjadi 3 segmen, yaitu segmen AB, ini adalah segmen 1, ya. Kemudian segmen dari C ke B, ini adalah segmen 2, segmen dari C ke B. Kemudian segmen dari titik tengah ini ke titik B, ini adalah segmen 3. Jadi ada 3 segmen. Nah, sehingga langkah awal kita sebelum menghitung momen, kita memperhitungkan reaksi tumpuannya terlebih dahulu. Jadi kalau di sini ada beban 8 kN, kemudian panjang batang AB tadi adalah 9 meter, sehingga di sini kita punya reaksi pengganti yang besarnya adalah
8 kali 9 itu sama dengan 72. Nah, sehingga reaksi vertikal di A sama dengan 72 kN. Reaksi horizontal 2 kN ini muncul untuk melawan beban horizontal di titik. Sehingga arahnya saling menghilangkan. Reaksi A itu arah ke kanan, kemudian reaksi beban luarnya arahnya ke kiri. Kemudian momen A bagaimana? Momen A timbul untuk melawan momen ini. Ini arahnya positif, kemudian gaya ini arahnya terhadap titik A juga positif. Sehingga total itu adalah 72 dikali dengan jarak 72 ini jarak beban 72 ke titik A tadi adalah 9/2 ya, karena batang AB panjangnya 9, kemudian ditambah beban yang 2 kN kali jaraknya dari beban ini ke titik A adalah ini diketahui sebesar 3 meter ya, jadi pengalinya adalah 3 di 2 kali 3. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya 330. Nah, sehingga untuk melawan momen tersebut kita harus berikan momen 330 yang arahnya berlawanan jarum. Nah, ini adalah reaksi-reaksi di tumpuan A kita sudah dapatkan. Kemudian akibat beban virtualnya yang ini, akibat beban satu satuan di bawah ya, maka mudah kita tentukan reaksi A adalah vertikal ke atas 1 kN. Kemudian momennya adalah 1 dikali jaraknya adalah 9 meter. Nah, beban 1 ini akan membuat momen searah jarum jam, sehingga reaksi tumpuannya di A menjadi berlawanan jarum jam. Misalnya adalah 1 dikali 9 meter. Oke, setelah kita dapatkan semua reaksinya, reaksi tumpuannya kita sudah dapatkan, maka kita buat, kita hitung momen di tiap potongan. Ya. Jadi kita hitung momen di potongan 1, saya buat potongan 1, momen di potongan 2, kemudian momen di potongan 3. Nah, sehingga kalau kita lihat potongan 1 bentuknya seperti apa? Potongan 1 kalau kita lihat bentuknya begini, ya, potongan 1. Ini jaraknya X1, kemudian ada beban reaksi vertikal 72, ada reaksi horizontal 2, ada momen 330. Nah, sehingga momen di sini sama dengan 72 ini minus 330 dahulu, minus 330, kemudian 72-nya membentuk momen arahnya searah, berarti plus 72, jaraknya adalah X, nah, karena bidang 1 kita namakan X1, kemudian masih ada akibat beban beban merata, walaupun sepenggal kecil. Nah, ada reaksi beban merata di sini, ini besarnya adalah 8 kali X. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya ke titik ini adalah X/2. Nah, karena momennya negatif begini terhadap titik ini ya, kita sekali lagi menghitung momen terhadap titik ini, maka minus 8X dikali X/2, X1 ya, X1. Nah, sehingga saya dapatkan momen M besar untuk segmen 1 ya. M2 kita lihat potongan di sini, ini adalah M2 ya. Kita lihat dari sisi ini ke sana, ya. Maka kita lihat kosong ya, tidak ada momen, maka M2-nya 0. Kemudian M3 ini berjalan dari ini, nah, M3 sama dengan, nah ini minus positif arahnya, tapi karena kita tinjau dari arah yang berlawanan dari X1, kita ambil nilainya negatifnya, negatif 2X3. Oke, setelah kita mendapatkan nilai M besar, kita tinjau bagian virtualnya. Sama kita lakukan pemotongan di 1, kemudian kita potong di 2, kita potong di 3. Nah, potongan 1 kita lihat hanya ada minus 9 ya, minus 9. Kemudian ada beban 1, arahnya positif ya, karena beban reaksi ini membentuk momen positif ya, plus 1 dikali X1. Sehingga dapatkan X1 minus 9. Potongan 2 kita lihat tidak ada gaya yang membuat momen ya. Gaya 1 ini kenapa tidak bikin momen? Karena dia searah dengan batangnya, sejajar dengan batangnya. Sehingga M2 0, M3 juga. Nah, setelah kita dapatkan M1, M2, M3 besar, M1, M2, M3 kecil,
kita lanjutkan dengan menggunakan menghitung delta C dan FCC. Nah, sama rumusnya dengan yang waktu kita menghitung portal, menghitung balok. Delta C adalah menghitung, kita pasangkan M besar dengan M kecil, ya, M2 besar, M2 kecil, M3 besar, M3 kecil. Nah, tinggal segmennya, segmen 1 tadi panjangnya 9, ya, panjang batang ini 9. Kemudian panjang segmen 2 3, segmen 3 panjangnya 3 juga, ya. Sehingga batas integrasinya jelas. Segmen 1 dari 0 sampai 9, segmen 2 nanti dari 0 sampai 3, segmen 3 juga dari 0 sampai 3. Nah, cuma kita lihat M2, M3 kenapa tidak muncul di sini? Karena M2-nya 0, M besar 2 0, kemudian M kecil 2 juga 0, M besar 3 ada nilainya, M3 kecil itu 0. Ya. Sehingga dua suku yang terakhir ini bisa kita abaikan, ya, nggak perlu kita hitung untuk menghemat waktu. Nah, lalu kita masukkan M1 besar dan M1 kecil. Ini M1 besar, M1 kecil, ya, biasa kita kalikan, kali ini dan ini kita kalikan. Hasilnya adalah ini hasil perkaliannya M besar 1 dan M kecil 1. Nah, kemudian integralkan biasa, ya, integralkan satu per satu. Jadi minus 4x1 pangkat 3, itu kalau diintegral itu kan sama dengan minus x1-nya pangkatnya jadi 4, 4-nya tetap, ini adalah pembagi, ini adalah sama dengan nilai ini, ya, ini sama. Nah, sehingga 4 dengan 4 kita bisa coret, sehingga hasilnya minus x1 pangkat 4. Nah, lakukan untuk suku yang lainnya, kita integral biasa. Yang paling gampang 2970 ini keluarnya adalah 2970 x1. Nah, batas integrasi dari 0 sampai 9. Nah, diintegralkan, ini saya nggak bahas lebih lanjut, ya, untuk latihan. Kita akan dapatkan delta C 6804. Lakukan hal yang sama untuk FCC, tapi untuk yang M kecil dan M kecil. Jadi M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2, dan seterusnya. Nah, kembali kita lihat M kecil 2 0, ya, M kecil 3 juga 0. Sehingga kita kembali tidak perlu melihat dua suku yang terakhir. Nah, kita tinggal fokus ke M1, M1. Karena M kecil satunya X1 min 9, maka X1 min 9 kuadrat. Ini kita kuadratkan, lalu kita integralkan, ya. Jadi contoh menghitung X1 kuadrat, kalau diintegralkan pasti jadi X1 pangkat 3 kali 1/3, ya. Nah, jadi ini hasil integralnya ini. Kemudian 18x1 menjadi 9 x1 kuadrat, 81 jadi 81 x1. Oke. Nah, kalau kita hitung, kita masukkan batas integrasi, kita dapatkan 243 per 3. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan kompatibilitas. Nah, ini adalah persamaan kompatibilitasnya tadi. Kalau kita mencopot tumpuan C, maka kita punya persamaan kompatibilitas delta C tambah PCC kali FCC kali PC. Yang sudah kita punya adalah delta C. FCC kita sudah punya, kita samakan dengan, sehingga dari sini kita dapatkan nilai PC. Nah, sekarang kalau sudah kita dapatkan nilai PC, maka kita bisa plot ke dalam struktur, ya. Jadi kalau tadi nilai PC-nya diperoleh 28, ya, nanti bisa dihitung sendiri. Nah, kita plot di titik ini, ya, 28, ini adalah PC-nya. Nah, lalu kita untuk mencari reaksi yang lainnya gimana, ya? Kita gunakan persamaan keseimbangan, ya. Sigma V 0, sigma H 0, sigma MC 0, gitu. Sehingga kita akan dapatkan reaksi sesungguhnya dari titik. Nah, ini berbeda dengan yang awal tadi kita cari, ya. Lain dengan ini, ya. Karena ini adalah real, tapi saat titik C dicopot. Nah, real sebenarnya kan titik C ada tumpuannya, sehingga reaksi itu nggak sama dengan yang kita hitung. Nah, jadi ini adalah reaksi finalnya untuk PA, AA, serta M. Nah, setelah berbekal itu kita bisa gambarkan, ya, SFD, kemudian BFD-nya. SFD paling gampang, di titik A, itu ada gaya naik ke atas 44, maka kita naik ke sana 44. Kemudian ada beban penggantinya di sini adalah 8 kali 9, 72, ya. Sehingga 44 dikurangi 72 jadi 28, kita sambungkan dengan satu garis lurus.
Nah, untuk di bagian C, nah untuk menggambarkan batang BC, kita posisi arah pandang mata kita dari sini, kita melihat ke sana ya, sehingga seolah-olah di sini 0, di sini. Kemudian ada gaya yang masuk ke sana. Nah, tapi karena arah pandang kita dibalik ya, arah pandang kita sebenarnya kan dari berjalan begini ya, sana kemudian ke sana gitu ya. Karena arah pandang kita dibalik, maka yang tadinya harusnya minus di sini jadi positif. Nah, ini adalah SFD-nya. Kemudian untuk BMD cukup mudah juga. Di sini 78 minus, maka kita gambarkan minus 78 ya. Nah, kemudian biasa untuk jika dijumpai SFD-nya mencapai 0, maka pasti ada momen max yang timbul. Nah, bentuknya seperti parabola karena SFD-nya berbentuk segitiga seperti ini. Kita ingat bahwa turunan dari momen itu adalah SFD. Nah, sehingga kalau sudah kita bisa menggambarkan kedua bidang ini. Kalau mau lebih lengkap, dilengkapi kita juga bisa menggambar NFD, yaitu gaya-gaya yang sejajar dengan batang. Jadi kalau mau dilengkapi gambar SFD-nya kurang lebih seperti ini. Jadi ini titik A di sini, ya, kemudian ini titik C, maka ada gaya yang sejajar batang yaitu 2, dia akan menekan, maka di sini akan seragam minus 2. Oke. Nah, kemudian antara B ke C tidak ada gaya 28 yang menekan ya, reaksi C, maka di sini minus 28. Oke. Ini adalah NFD-nya. Nah, kalau sudah 3 bidang ini sudah lengkap, maka proses analisis struktur kita sudah selesai. Demikian contohnya, mudah-mudahan dapat dipahami.